Halo semuanya, selamat datang di channel Bagus Sosmed Haji. Kita kali ini berangkat kerja. Meskipun agak terlambat, ini udah jam sekian ini. Akan lewat jalur yang berbeda dari biasanya. Kita akan pakai jalur lewat Desa Wedi, Kalianyar untuk ke RSUD Sosodoro Jatikusumo. Untuk itu kita akan langsung melakukan perjalanan dari Bumi Damai Dander sebelumnya. Yang belum subscribe, mohon di subscribe ya, kalau mau support saya. Ini adalah video konten yang cukup terlambat dari sekian tahun ya, vlog itu. Dan apalagi ini fotovlog ya. Motovlog itu populer sekitar tahun 2017 dan 2018. Itu rame-ramenya motovlog. Dan saya waktu itu belum punya kamera. Ya walaupun sudah punya kamera pun mountingnya kita nggak punya ya. Kayak gini, ini kan mounting dada. Oh ya, untuk kameranya kita masih pakai Vimy Palm 2 Pro dengan settingan auto exposure-nya itu auto, dan juga itunya apa, white balance kita setting manual di apa namanya, di settingan kameranya itu yang 7200 mode gimbalnya itu kita setting ke awal ya, ke mode apa namanya, ke mode follow, yang mana ini untuk mengurangi goncangan ya, ada di kamera. Jadi kalau gambarnya stabil itu karena pakai mode follow gimbal. Oke, ini untuk settingan kameranya. Kita kembali ke topik. Topik kita kali ini ya, video ini dibuat 26 November 2024, yang mana itu besok 2027 ya, 27 November itu akan diadakan pemilu serentak, pilkada serentak ya, pilkada serentak Indonesia. Makanya nanti sepanjang jalan kalian sudah tidak akan melihat banner-banner, baliho-baliho dari pasangan-pasangan calon, karena ini masa tenang ya, udah dicopoti semua. Jadi untuk kalian yang mau nyoblos, mungkin ini videonya di up setelah tanggal ini ya. Jadi nggak usah kayak pesan-pesan aja lah. Yang jelas itu kalau mau nyoblos ya, kalau Anda itu orang yang pintar, masyarakat yang pintar, cerdas, yang berbudi, berakal, mempunyai norma dan nilai yang baik, pilihlah berdasarkan hati kalian masing-masing. Kenapa? Ya namanya memilih calon pemimpin itu, walaupun kalian datangnya ke apa ya, TPS itu 5 menit, itu menentukan 5 tahun ke depan. Jadi pikirkan dulu, renungkan diri kalian. Kalau kalian itu sekarang mengeluh bentuk pemerintahannya kok kayak gini, apa namanya, pejabatnya kok kayak gini, itu karena kalian yang kalian lakukan di TPS ya, kalian yang memilih di TPS 5 menit di 5 tahun yang lalu. Jadi jangan sambat gitu loh. Meskipun kalian ya, kalau posisi kalian sebagai rakyat di sebuah negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan umum,
langsung ya, pemilu terbuka langsung yang dilakukan oleh langsung rakyatnya sendiri yang nyoblos. Ya kalau kalian itu nyoblos calon yang kemudian calonnya nggak jadi, ya kalian juga harus menerima calon yang jadi gitu loh, meskipun beda pandangan politik dengan kalian. Ya namanya aja fair gitu loh. Ya demokrasi, kita kan sendiri yang memilih itu demokrasi, dimana itu semua orang dari seluruh kalangan, dari seluruh latar belakang itu punya suara untuk memilih pemimpinnya. Sistem voting kan yang banyak yang menang gitu loh. Meskipun tidak pendapat dengan apa namanya kalian, kan tetapan dia yang menang karena dipilih oleh banyak orang gitu loh. Dan setiap kesalahan pemimpin itu pasti kesalahan rakyatnya. Nggak ada itu kesalahan pemimpin itu murni salahnya dia personal, itu nggak ada. Karena yang pertama kita yang memilih dia, walaupun kita yang tidak memilih dia pun itu hasil dari sebuah apa namanya ya, cara yang disepakati bersama kan, memilih dari dipilih dari yang terbanyak gitu kan. Itu kan demokrasi kan seperti itu. Oke, kita nanti akan belok kanan karena kita akan jalur di biasanya kita kalau berangkat kerja kan lurus, kita belok kanan, jalannya agak memutar. Tapi kalau dilihat dari Google Map itu jaraknya lebih dekat daripada lewat yang lurus, lewat SMA 3. Oke, kita tunda dulu pembahasan mengenai pemilu. Jadi untuk itu, buat kalian yang mau nyoblos ya, kita kembali ke topik ya. Buat kalian yang mau nyoblos, pelajari dulu calonnya, jangan malas gitu loh. Orang malas itu nggak dapat apa-apa gitu loh. Mau cuma gini, kalau gini ya, kalau seandainya itu calon kalian itu ya kalian sebagai masyarakat ya, saya juga menyoblos karena dibayar yang lebih banyak, itu malah resiko untuk calon tersebut melakukan seenak udahnya di masa jabatannya itu tinggi gitu loh, karena sudah merasa membayar kalian. Jadi dia juga merasa ya saya sudah terpilih karena membayar, ya saya harus melakukan apa yang saya inginkan. Kalian nggak berhak protes, itu malah lebih berbahaya daripada nanti ada apa namanya orang yang nggak bayar itu, maksudnya yang permainan bayarnya itu nggak banyak gitu loh. Maksudnya nggak banyak itu ya nggak bayar malah. Kalau seandainya itu dihilangkan ya, kalau seandainya kita berimajinasi aja, kalau seandainya orang itu memilih berdasarkan hatinya, berdasarkan orang ini benar karena dipilih karena wah cerdas, punya latar belakang bla 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 bla, nggak karena duit, itu lebih fair. Lebih fairnya itu intelektualitas atau kemampuan dari pasangan calon itu, paslon itu nanti akan bisa ditentukan dari itu gitu loh. Maksudnya gimana ya, kok bulat ya. Jadi ketika kita memilih orang yang berdasarkan kemampuannya, berdasarkan apa namanya track recordnya, berdasarkan kita lebih bisa punya alasan untuk merotes gitu loh kepada orang-orang tersebut jika kerjanya nggak sesuai dengan masyarakat, keinginan masyarakat gitu loh. Yang protes itu kalian pun jangan, rakyat itu jangan takut kalau kalian protes gak didengar. Karena gini, kalau kita karena dibayar pun ya, kalau kita orang itu menang ya, menang karena dipilih lebih banyak, karena bayarnya lebih banyak, itu kalau kita
ada di hati kecil kita itu mau protes itu, mau protes, mau demo, mau apa itu kayak sungkan gitu kan. Ya kita kalau punya jiwa orang Indonesia kan seperti itu. Setelah kita dikasih kan, kalau ngapa-ngapain kita mau protes mau apa kan sungkan gitu loh. Nah makanya dari itu kita jangan memilih orang yang berdasarkan ngasihnya lebih banyak gitu loh pas sebelum coblosan. Karena kalau yang ngasihnya, kalau kita memilihnya berdasarkan kemampuan, berdasarkan hati kita sendiri, kita itu punya berhak, kita itu protes itu punya hak dan punya kekuatan juga gitu. Kita itu berhak protes, berhak punya kekuatan juga untuk protes, untuk demo. Sekarang itu masalahnya, sekarang kalau kita mau demo, kalau protes itu cuma di sosmed, sedangkan pemerintahan itu nggak terlalu lihat sosmed gitu loh. Viral di sosmed itu nggak bakal mengaruh ke dunia nyata kalau tidak dibarengi aksi di dunia nyata loh ya. Nah, makanya dengan aksi di dunia nyata itu bahan bakarnya itu kepercayaan diri orang-orang masyarakat dari berbagai kalangan itu, rasa percaya dirinya kalau ingin berubah. Bukan kalau wah kita udah dapat duit nggak usah protes lah. Alah, jangan seperti itu jadi orang itu. Nah kalau kita udah terima duit terus protes kan merasa kita sendiri ya nggak apa ya, nggak pantas protes gitu lah, akhirnya kita merasanya seperti itu. Makanya nyobloslah sesuai hati nurani, sesuai pengetahuan kalian berdasarkan pasangan calon gitu aja. Jangan yang bayar banyak siapa gitu. Aku lihat ya, aku kan join grup di Bojonegoro, grup Facebook itu malah kayak mancing-mancing, wah ayo yang bayar banyak siapa tak coblos, malah kayak gitu. Dan itu akun-akunnya itu akun-akun palsu gitu loh, akun-akun yang enggak orang asli gitu. Ya jelas kalau seperti itu kan permainan dari buzzer, dan walaupun mereka sendiri tidak dibayar itu malah jadi buzzer seenak udelnya gitu loh, nggak dibayar malah promosiin orang. Maka dari itu saya inginkan itu, biar kita ke depannya kalau kita itu memilih berdasarkan dari hati kita, kalau pemimpin yang kita pilih, yang terpilih itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan kita bisa protes, kita punya keberanian dan bahan bakar untuk protes, sehingga orang-orang lain pun juga kita bisa ajak protes, bisa kita ajak demo kalau tidak dituruti kan seperti itu. Demo itu bukan kita menentang pemerintahan, demo itu bentuk dari keinginan masyarakat agar aspirasinya itu didengarkan. Kalau seperti ini terus bisa jadi bomnya seperti ini. Ketika masyarakat nanti dikecewakan terus-menerus tapi nggak berani speak up, nggak berani ngomong, itu nantinya bisa jadi bom waktu. Nanti kalau ada masanya, ada satu orang speak up dan mempengaruhi semuanya, itu meledak semuanya. Kayak kasus demo-demo yang terbaru. Demonya kan bisa dilihat sendiri seperti itu demonya. Oke, sampai aku lupa jelasin kita daerah mana karena terlalu semangat ngomong. Oke, kita sudah keluar dari Kali Anyar ini masuk Tikusan ini. Baru ini masuk kota. Pas belok kiri yang tadi pertama itu kita masuk Desa Wedi. Terus kita ikutin jalan sampai itu tadi Kali Anyar. Dan sekarang ini Tikusan. Belum masuk Tikusan kayaknya. Terus masuk Tikusan. Ya jelas seperti itu. Nah ini sudah mau masuk veteran. Kita rating kanan. Kanan ini sudah masuk veteran. Sebenarnya ya aku itu ingin speak up banget mengenai
hal-hal perpolitikan, karena hampir 5 tahun ini aku itu selalu nyimak gitu loh, sosmed politik Indonesia. Itu cuma nyimak aja dan menikmati aja. Nah, itu aku itu sebenarnya pengen ikutan speak up, cuma kok ya, untuk membangun sebuah kosakata itu sangat susah gitu loh kalau nggak biasa. Makanya aku memulai dari video-video seperti ini, ngomong-ngomong sakarepe. Ya, moga-moga nggak ada yang tersinggung, karena ya ini namanya aja kan opini, opini itu loh. Ini kalau saya tadi nuntut bagaimana cara memilih dengan jurdil itu yang tadi ya, yang jangan jangan bayar, dan pilih yang bayar lah. Ini sampai aku nanti dipermasalahkan kan ya kebangetan. Berarti suatu hal mengenai suap menyuap dan kegiatan yang ilegal itu menjadi hal yang biasa. Maka dari itu, kalau kalian merasa semuanya itu tidak adil, speak up lah gitu loh, speak up, ngomonglah, ngomong-ngomongnya entah di sosmed, tadi apa. Ya Allah, ditabrak segitiga nih. Kita udah nyampe RSUD, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Lambaikan ke kamera, lambaikan tangan ke kamera.